sebaik-baik permintaan yang kau minta kepada Allah adalah meminta kepadanya agar engkau bisa melaksanakan apa yang dia minta kepadamu. Dia minta kita sholat, maka sebaik-baik permintaan kita adalah meminta dimudahkan, dilancarkan sholat kita. Dia minta kepada kita untuk melakukan kebaikan, maka sebaik-baik permintaan kita kepadanya adalah meminta agar kebaikan itu Allah mudahkan untuk kita. Maka alhamdulillah rabbil alamin, pada malam hari ini kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam buat junjungan kita Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati, pikiran dan jiwa kita untuk mendapatkan cahaya-cahaya ilmu yang disampaikan di dalam apa yang akan kita baca pada malam hari ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya sudah kirimkan lembaran dari kitab yang akan kita baca pada malam hari ini di grup An-Nabawi. Kalau yang bawa HP silakan buka. Di situ ada doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini ketika kita memulai waktu pagi. Dan itu akan kita baca juga di sini. Bagi yang tidak bawa HP tidak masalah. Tapi sebelumnya sekilas kita mengingat kembali apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, mengawali bab ketaatan di dalam kitab ini. Di situ Imam Ghazali menekankan tentang pentingnya atau tentang betapa urgennya kita memiliki muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ditegaskan apapun yang kita lakukan dalam setiap langkah kita, di setiap gerak kita, setiap hembusan nafas kita. Makanya Imam Ibnu Athaillah Iskandari di dalam kitab Al-Hikam atau di dalam matan Al-Hikamnya dia mengatakan bahwa setiap hembusan nafas yang kau nafaskan, maka di dalamnya terdapat takdir yang dia tetapkan. Jadi kita satu detik kita bernafas berapa kali. Jadi setiap detiknya itu ada takdirnya. Gitu. Itu namanya takdir. Makanya takdir itu dalam bahasa sederhananya itu adalah takaran. Jadi yang namanya takdir ini sudah takdirnya, artinya sudah ditakar, maka terjadi gitu. Pada kesempatan itu sudah ditakar oleh Allah, maka ketika kesempatan itu datang maka terjadi. Makanya takaran. Kalau bahasa kitanya takdir itu adalah sederhananya adalah takaran. Hidup kita sesuai dengan takdir, artinya takaran sudah ditetapkan oleh Allah, artinya ada hitungan matematisnya yang nggak akan keluar dari itu. Nah, misalkan di antara takdir kita adalah ajal kita. Allah katakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak akan yastakhirun terlambat sedikit pun gitu. Ajalnya misalkan tanggal 23 jam 23.23 misalkan, atau menit 23.23, enggak akan terlambat dari itu, misalkan lewat 1 detik, enggak. Dan wala yastaqdimun, dan juga mereka tidak akan mendahuluinya walaupun hanya 1 detik. Kenapa? Karena sudah ditakar oleh Allah SWT. Takaran kita bisa berubah, jam kita bisa ngaret, tapi jam Allah SWT tidak pernah berubah. Nah, takaran Allah adalah sangat-sangat detail dan sangat tepat. Maka Imam Ghazali dari awal mengingatkan kita tentang pentingnya muraqabatullah, merasakan kehadiran Allah. Karena apa? Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi lagi daripada yang tersembunyi tadi. Jadi kalau kata-kata sir itu adalah sesuatu yang kalau kita bisikkan, saya berbisik sama Pak Zul misalkan, sehingga Pak Mirsal nggak dengar gitu. Itu kan sudah tersembunyi gitu. Yang lebih tersembunyi dari itu lagi Allah tahu. Wa asirru ma
Fi qulubikum, sembunyikanlah apa yang ada dalam diri kalian. Sembunyikan apa yang ada dalam hati kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia menciptakan. Enggak mungkin dia enggak tahu. Karena apa? Karena dia menciptakan. Kalau dia menciptakan pasti dia tahu. Nah, jadi di situ Imam Ghazali mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menanamkan dalam diri kita muraqabatullah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali yang lain, dia mengatakan menceritakan ada sebuah kisah. Jadi ada seorang syekh punya seorang murid yang sangat dia sayangi, dan bersama murid ini ada murid yang lain yang lebih senior daripada murid yang satu ini, yang sudah levelnya syekh juga gitu. Tapi guru mulia ini memberikan keistimewaan kepada muridnya yang satu ini. Maka syekh-syekh besar yang lain itu bertanya kepada gurunya, guru mereka ini, wahai tuan guru, kami lihat tuan guru terlalu mengistimewakan si fulan. Kenapa dengan si fulan? Padahal dia masih muda, kami ini lebih senior dibandingkan dengan dia. Kalau dalam dunia kita biasa kan ada senioritas juga kan. Dalam militer ada senioritas, kalau di mushola nggak ada ya. Kalau di masjid nggak ada. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan hal itu, dan bukan hanya itu, ulama pun kadang-kadang ada senioritasnya. Kalau kita bicara atau kita bahas tentang kisahnya Imam Bukhari, ada senior-senior dia yang muhadis yang besar, yang sebelum dia sudah menjadi muhadis, selama ini orang datang ke dia, orang bertanya ke dia, orang mengambil hadis dari dia. Salah satu gurunya Imam Bukhari juga. Ketika Imam Bukhari datang, dan Imam Bukhari itu diantaranya itu terjadi di Baghdad, terjadi juga di daerah lainnya di Khurasan, ketika Imam Ghazali mengunjungi suatu kota. Jadi ketika Imam Bukhari datang ke kota itu, ulama-ulama senior ini merasa mereka terganggu lah. Dan kadang-kadang di masjid juga ada begitu. Bukan hanya dari dulu juga sudah begitu, ulama juga begitu. Nah, maka itu yang terjadi dengan syekh yang tadi, di mana muridnya yang senior mengatakan kepada dia, kenapa terlalu engkau istimewakan yang satu ini sedangkan dia masih muda. Maka kemudian gurunya ini tidak banyak bicara. Jadi terlalu banyak bicara ini ternyata tanda bahwa seseorang itu tidak punya kekuatan, bahwa dia tidak punya pendirian. Bisa jadi, kalau kata Rocky Gerung, kalau yang suka pakai PowerPoint itu berarti dia nggak punya power, nggak punya poin. Nah, kalau banyak bicara berarti dia bekerjanya nggak bisa gitu ya. Maka dia tambal dengan banyak bicara. Orang kalau bisa bekerja, dia sedikit bicara. Dan itu saya lihat juga kalau saya mengikuti perkembangan politik di Timur Tengah, saya lihat pada pribadi Ahmad Syara, Presiden Suriah saat ini, dia bicaranya sedikit. Bahkan ketika wartawan dari Barat itu bertanya kepada dia, di media Barat mereka mengatakan ini tentang Anda, maka mereka menuduh Anda begini dan begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Kata media pewawancara Barat ini kepada Ahmad Syara. Kata Ahmad Syara ini, saya tidak punya waktu untuk mengikuti media Barat itu kan. Dan dia ngomongnya sedikit, tapi ketika dia berbicara, karena selama ini dia banyak bekerja, ketika dia berbicara, kata-katanya itu betul-betul terpilih, dan setiap kata-kata dia itu dicerna oleh orang. Maka orang kalau banyak bicara, berarti ada kemungkinan dia tidak bisa bekerja. Ada orang yang banyak bekerja, mungkin dia terbata-bata kalau seandainya dia disuruh berbicara. Ada kadang-kadang ada begitu. Hanya 1-2 orang yang jago dalam bekerja, kemudian jago juga di dalam menyampaikan. Nah, itu ada, tapi tidak kebanyakan manusia. Jadi saya ini mengatakan kepada mereka, meminta mereka untuk membawa masing-masing mereka itu membawa seekor burung. Kemudian masing-masing mereka diberikan sebuah pisau, kemudian mereka disuruh untuk pergi ke tempat yang tidak dilihat oleh siapapun, dan di tempat yang tidak dilihat oleh siapa itu mereka disuruh untuk menyembelih.
Maka pergilah mereka semua ke tempat yang dikatakan oleh syekh itu, yang menurut mereka tidak dilihat oleh siapapun. Sebagian ada yang menyembelihnya di balik pohon, di dalam gua atau di pegunungan dan segala macamnya. Dan beberapa waktu kemudian mereka pulanglah kepada gurunya, rata-rata dan semuanya membawa burung yang sudah tersembelih kecuali satu anak itu. Dan ketika ditanya, maka anak itu mengatakan, "Wahai Tuan Guru, sesungguhnya tidaklah aku pergi ke suatu tempat, melainkan di situ aku menyaksikan Allah di dalamnya. Melainkan aku melihat Allah menatap kepadaku, maka aku tidak bisa menyembelih ini. Karena selalu ada yang mengawasi." Maka ketika itu murid-murid yang lain yang super senior itu, mereka mengakui bahwa layak anak ini untuk diberikan keistimewaan oleh guru mereka. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kisah-kisah tentang masalah muraqabatullah, memang kita tidak tidak diajarkan untuk mencari perhatian manusia, tapi kita senantiasa diajarkan untuk mencari perhatian atau untuk merasa-rasakan kepada kita Allah senantiasa melihat kepada kita. Jadi muraqabatullah itu artinya adalah merasakan bahwa Allah itu raqib kepada kita. Raqib itu kalau di dalam ilmu malaikat, maka raqib itu adalah yang bagian kanan kita, yang betul-betul dekat dengan kita. Ladaihi raqibun atid. Dia senantiasa menyaksikan kita. Dia senantiasa mendengarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan gitu. Maka kita senantiasa diajarkan begitu oleh Rasulullah SAW. Dan banyak lagi kisah sebenarnya tentang masalah bagaimana di dalam diri kita tertanam sikap muraqabatullah. Kalau seandainya di sini kita pasang CCTV, itu tujuannya adalah untuk mewakili mata kita. Untuk mewakili mata kita, karena kepala kita, atau karena kita juga tidak bisa untuk menyaksikannya selalu, kita gunakan alat tertentu untuk merekamnya sehingga tersimpan di dalam memori dengan kadar tertentu. Maka tujuannya adalah agar terpantau apapun yang dilihat oleh CCTV kita. Sedangkan matanya Allah Subhanahu wa taala, pandangan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa bikulli syai'in muhit. Dia maha menguasai, maha meliputi segala sesuatu, maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali ketika berbicara tentang masalah ketaatan. Dan ada sebuah ungkapan di dalam sebuah hadits qudsi. Di situ sangat menyentuh. Di situ Allah SWT disebutkan dalam hadits qudsi, disebutkan bahwa Allah mengatakan, la taj'alni ahwanan nadhirina ilaikum. Janganlah kalian menjadikan aku pelihat yang paling hina di pandangan kalian. Jadi kita menyadari, Pak Zul lihat saya, Pak Iwan lihat saya, Pak Haji lihat saya, kemudian Allah juga lihat saya. Selama ini kita perhatikan, yang kita anggap lebih melihat kita itu siapa? Yang lebih kita perhatian pandangannya itu siapa? Kebanyakan adalah manusia. Buktinya apa? Kalau seandainya kita sudah tidak dilihat oleh manusia itu, kita melakukan apa yang kita suka. Makanya Allah mengatakan, jangan la taj'alni ahwanan nadhirina ilaikum. Jangan kalian jadikan aku adalah pemandang kepada kalian yang paling hina menurut kalian, yang paling remeh bagi kalian. Seakan-akan nggak perlu diperhatikan bahwa dia memandang kalian. Nah, maka itu bagian juga daripada penanaman muraqabatullah di dalam diri kita. Dan sekarang Imam Ghazali, seperti yang sudah saya sampaikan di dalam grup tadi, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memulai hari. Kita masih ingat bahwa bidayatul hidayah artinya adalah permulaan hidayah dengan arti kata zahir daripada syariat yang kita tanamkan, kita terapkan di dalam kehidupan kita sesuai dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil istiqadi minan naum. Pembahasan tentang adab bangun dari tidur. Fa idza istayqadta minan naumi fajtahid an tastayqiza
qabla tulu'il fajri. Ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali dan ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin kita sudah mengamalkannya, tapi ini sebagai pengingat bagi kita bahwa kita amalkan ini adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para ulama. Kalau seandainya engkau bangun daripada tidur, maka berusahalah bangkitlah atau berijtihadlah, berusahalah engkau bangkit atau bangun qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu maksudnya adalah sebelum sholat subuh. Kalau sudah terbit fajar berarti sudah datang waktu sholat subuh. Fajar ini kan ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kazib. Kita mulai sholat subuh pada waktu fajar shadiq. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebelum fajar, berarti juga sebelum fajar kazib. Fajar kazib ini lebih kurang sekitar 1 jam atau setengah jam sebelum fajar shadiq. Di mana tanda-tandanya kalau bagi orang yang perhatikan, kalau ulama dulu menceritakan begini, pada fajar kazib itu atau fajar bohong itu yang pertama itu muncul semacam cahaya yang agak terang seperti telah terbit fajar, tapi setelah itu tiba-tiba gelap lagi gitu. Jadi ada semacam cahaya terang, setelah itu ditimpa oleh kegelapan lagi. Yang pertama itu namanya fajar kazib. Itu adalah waktu kita mulai untuk sahur, waktu kita untuk masih bisa untuk tahajud gitu. Imam Ghazali mengatakan usahakan bangun sebelum terbit fajar. Berarti keduanya fajar ini. Karena kalau kita bangun ketika fajar shadiq, berarti kita bangunnya berarti sudah azan. Berarti sudah azan berarti tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat tahajud ataupun sholat witir. Ini pesan yang pertama di dalam pembahasan ini. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Dan hendaklah sesuatu yang pertama kali muncul di dalam hati dan lisanmu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam segala apapun yang kita kerjakan, Imam Ghazali mengatakan setiap hembusan nafas kita, setiap langkah kita, setiap detik yang kita lewati, kalau bisa di dalamnya adalah zikir kepada Allah SWT, mengingat Allah SWT. Jadi lupa ingat lagi, lupa ingat lagi. Kan kita sering lupa. Kalau kepada Allah kita sering lupa karena kita nggak lihat seperti tadi kan. Kalau manusia melihat, kita ingat. Setiap lihat Pak Haji, kita jadi ingat gitu. Bahwa orangnya begini, dia kalau begini saya harus begini gitu, tidak boleh melanggar kesopanan misalkan, nggak boleh melanggar etika, nggak boleh maksiat, nggak boleh ini, nggak boleh itu di depan teman misalkan begitu. Tapi kalau di depan Allah bagaimana? Kalau seandainya tidak dilihat oleh manusia, nah, maka di sini Imam Ghazali mengingatkan kepada kita setiap detik yang kita lewati, setiap hembusan nafas kita isi dengan zikir, termasuk sejak awal kita bangkit daripada tidur kita. Faqul inda dzalika, maka ketika engkau bangkit dari tidurmu, maka katakanlah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya lah semua akan kembali. Ini doa ini sudah kita hafal semua. Cuman yang harus kita ingat di sini, dalam teks hadisnya ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita alladzi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami. Artinya apa? Berarti tadi malam kita sebenarnya dimatikan, pagi-pagi kita dihidupkan kembali. Makanya di antara doa kita sebelum tidur itu adalah kita mengucapkan kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku bentangkan zaharku atau punggungku kepadamu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat selamat darimu kecuali hanya dengan kembali kepadamu. Ila akhir hadis. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang artinya lebih kurang begini, ya Allah, sesungguhnya aku bertawakal, aku serahkan diriku kepadamu,
kalau aku serahkan ruhku kepadamu, kalau seandainya engkau tahan dia, artinya engkau ambil dia, tidak kau kembalikan kepadaku, maka farhamha, maka rahmatilah ia. Kalau seandainya engkau matikan aku, artinya ketika kita sebelum tidur itu seakan-akan ruh kita sedang ditahan oleh Allah. Kalau seandainya memang selamanya akan ditahan oleh Allah, maka doa kita saat itu sebelum kita tidur, ya Allah rahmatilah ia, rahmatilah aku kalau seandainya engkau matikan aku. Kalau seandainya engkau kembalikan kepadaku, kalau seandainya engkau kembalikan kepadaku, maka kita minta juga kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mati atau tidur itu adalah ibaratnya mati. Karena orang yang tidur itu dia tidak bisa, aslinya tidak bisa berjalan, otaknya tidak bekerja, mata dia tidak bekerja. Makanya Allah ketika berbicara tentang Bani Israel, ketika mereka pingsan, di dalam surah Al-Baqarah Allah bercerita tentang itu. Mereka pingsan ketika mereka meminta untuk melihat Allah. Allah tampakkanlah diri dia kepada gunung. Akhirnya Bani Israel ini semuanya mati. Tapi kemudian Allah bangkitkan kembali. Nah, jadi Allah bangkitkan kembali mereka setelah Allah matikan. Walaupun para ulama menafsirkannya mereka dibuat pingsan. Dan pingsan itu juga adalah bagian daripada kematian sebenarnya. Karena dia tidak sadar, seandainya ada orang yang ingin membuang dia ke laut, maka dia nggak bisa melawan, karena dia sedang tidak punya kesadaran ketika itu. Nah, tapi di dalam ayatnya Allah mengatakan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan kalian kembali setelah kematian kalian. Jadi mereka yang dikatakan pingsan oleh manusia itu, Allah katakan mereka sebenarnya mati. Kemudian Allah bangkitkan mereka setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika seseorang itu tidur, maka saat itu dia tidak bisa berkuasa terhadap diri dia sendiri. Maka di situ dikatakan ba'dama amatana, setelah engkau matikan kami. Berarti tidur itu sebenarnya adalah mati. Makanya ketika kita sebelum tidur itu, kalau ingin bangkit kita itu enak, kalau ingin kita, ibaratnya kalau kita kiaskan dengan kehidupan akhirat nanti, kalau ingin dibangkitkan dalam kondisi enteng oleh Allah SWT, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi lapang hati kita, maka persiapkan bagaimana cara mati yang baik. Sebagaimana juga ketika kita ingin bangun pagi, atau bangun di waktu fajar atau sebelum fajar, dalam kondisi pikiran kita tenang, dalam kondisi kita bahagia, semangat untuk beribadah kepada Allah, maka siapkan tidur yang terbaik. Maka di situ Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau bisa kalian jangan tidur kecuali dalam kondisi bersuci seperti suci kalian ketika hendak melakukan sholat. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kepada Siti Fatimah, ketika Fatimah meminta seorang budak karena tangan dia sudah mengelupas karena menggiling makanan, menumbuk makanan, menumbuk gandum dan segala macamnya, maka kemudian dia minta budak kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak kasih Fatimah budak. Rasulullah datang kepada Siti Fatimah dan Ali pada malam hari, kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, maukah kalian aku berikan kepada kalian, aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta, daripada seorang budak yang bantu kalian. Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya kalian setelah selesai sholat, bacalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah 33 kali. Dan sebelum tidur baca juga 33 kali, maka akan ringan hidup itu. Nah, jadi kalau misalkan tidurnya sudah dalam kondisi berzikir kepada Allah, saya yakin bangunnya untuk tahajud juga akan ringan. Tapi kalau seandainya sebelum tidur, ya mohon maaf, walaupun kita dalam kondisi capek, dalam kondisi kalau yang kita putar apakah musik, dangdutan misalkan, supaya bisa tidur, dangdutan, putar kaset gitu, atau putar video, maka saya yakin paginya juga akan berat. Nah, karena saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya tidur kita, ketika kita akan tidur itu bagus, diisi dengan zikir, maka minimal malam sebelum tidur itu kita sambil tidur, atau sebelum kita tidur itu sebelum kita ngantuk, apalagi kalau seandainya suka ngopi, jadi matanya susah merem gitu, maka isi dengan zikir.
maka ketika bangun akan enteng mata kita untuk bangkit lagi kepada Allah SWT. Dan itu adalah miniatur daripada kehidupan akhirat nanti. Kalau seandainya kita siapkan amal yang baik sebelum kita mati, maka nanti kita akan dibangkitkan dalam kondisi ringan badan kita, ringan dosa kita. Maka kita akan bahagia gitu. Maka di sini dalam kata-kata doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW terkandung makna mengingatkan kita setiap hari sebenarnya kita mati. Setiap hari kita mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, itulah kita. Kemudian asbahna wa asbahal mulku lillah. Doa bangun tidurnya seperti itu. Kemudian ini kalaupun tidak kita hafal lafaz hadisnya itu tidak masalah, lafaz doanya tidak masalah. Yang penting kita ingat maknanya. Makanya di situ saya kirimkan ada terjemahannya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami memasuki waktu pagi. Artinya saya memasuki waktu pagi dan ini ada pengakuan bahwa sudah memasuki waktu pagi juga kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Allah pun juga memasuki waktu pagi. Artinya saya dan kerajaan Allah sama-sama memasuki waktu pagi. Wal azamatu, dan demikian juga keagungan Allah memasuki waktu pagi. Wasultanu lillah, dan juga segala sultan, segala kekuasaan milik Allah, segala kedikdayaan milik Allah. Wal izzatu lillah, segala kemampuan, segala kudrat juga adalah milik Allah Rabbul Alamin. Jadi ini awal daripada ucapan kita setelah kita tadi mengucapkan alhamdulillah. Setelah alhamdulillah, maka kita puji Allah. Pujian Allah yang kita ucapkan apa? Pengakuan bahwa segala kekuasaan, segala kerajaan, segala kedikdayaan, segala apapun, segala kemegahan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita agungkan Allah setelah kita memujinya. Awalnya kita puji alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa kita muji Allah dengan alhamdulillah? Karena Dia menghidupkan kita setelah mematikan kita. Kemudian kita agungkan Allah. Tadi memuji, sekarang mengagungkan. Kita sebut bahwa kekuasaan semuanya milik Allah. Dan sekarang kekuasaan Allah itu juga sama dengan kita memasuki waktu pagi. Kemudian kudrat juga milik Allah. Segala kehormatan, kemuliaan juga milik Allah SWT. Itu pengakuan kita. Jadi kalau seandainya pagi-pagi kita sudah mengikat diri kita dengan Allah SWT, maka bisa dibayangkan bahwa kita akan menjalani waktu-waktu yang menyenangkan pada waktu-waktu berikutnya, artinya pada jam-jam berikutnya. Kemudian setelah itu kita memberikan pengakuan. Tadi pengakuan akan keagungan Allah SWT. Sekarang pengakuan akan apa yang kita lakukan. Tadi pengakuan akan keagungan Allah. Allah yang punya kerajaan, Allah yang punya kekuasaan, Allah yang punya kemuliaan. Sekarang pengakuan akan apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Maka kita ucapkan asbahna ala fitratil Islam. Kami memasuki waktu pagi dalam fitrah Islam, sesuai dengan fitrah yang Allah tetapkan, yaitu Islam. Islam di sini artinya adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Batinnya berserah kepada Allah, zahirnya juga berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah fitrah kita. Kalau ada orang yang menentang Allah, berarti dia keluar dari fitrahnya. Karena fitrah kita itu adalah Islam, tunduk, patuh kepada Allah SWT. Sebagaimana daun-daun, fitrahnya adalah ketika ditiup oleh angin, dia akan bergetar. Ditiup ke timur, dia akan mengarah ke timur. Ditiup ke barat, dia akan mengarah ke barat. Itu fitrahnya. Begitu juga fitrah kita sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala kalimatil ikhlas, kita akui bahwa kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku berikrar. Jadi setiap pagi itu kita seakan-akan berikrar kepada Allah. Ya Allah, aku muslim, aku berserah diri kepadamu. Memulai pagi dengan menyerahkan diriku, lahir dan batinku kepadamu. Kemudian aku berserah diri kepadamu, kemudian dan aku juga memasuki pagi ini dengan kalimatul ikhlas. Ikhlas apapun yang akan aku kerjakan pada hari ini, itu adalah semata-mata karena ikhlas kepadamu. Ikhlas artinya adalah
meniatkan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kalimatil ikhlas. Jadi ikhlas ini selalu berkaitan dengan amal. Ikhlas beda dengan ridho, ikhlas beda dengan yang lain-lain. Ikhlas ini kaitannya adalah dengan amal. Jadi kalau misalkan ada orang yang yang berhutang. Kemudian misalkan si A berhutang kepada si B. Si B melihat nih orang ini tidak bayar-bayar. Maka kemudian si A yang berhutang ini mengatakan kepada si B, boleh nggak hutang kamu itu dikasih saja ke saya, nggak usah saya bayar. Nah, kemudian si B mengatakan, ya udahlah nggak apa-apa. Nanti si A mengatakan, B kamu ikhlas ya. Nah, ikhlas ya, ikhlas itu bukan di situ bagiannya. Ikhlas itu bagiannya ketika kita memulai sesuatu, maka di situ masuk ikhlas. Kenapa kita memulai? Ikhlas itu motivasi kita melakukan sesuatu, intensi kita, niat kita. Kalau itu kan nggak ada niat, itu kan setelah karena dia nggak mampu bayar, ya udah berarti rela. Kalau bahasa kita ini kamu rela ya. Jadi ikhlas dalam bahasa Indonesia belum tentu sama dengan ikhlas di dalam pengertian syariat gitu. Nah, maka ketika pagi hari kita bertekad kepada Allah, ya Allah, apapun yang akan aku lakukan pada hari ini, semuanya adalah ikhlas untuk mencapai ridhomu, ikhlas karena mengikuti perintahmu. Itu ikhlas. Makanya para ulama mengatakan ikhlas itu senantiasa muqarinun lil amal. Jadi dia senantiasa berkaitan dengan amal. Artinya dia mendahului amal. Saya misalkan kalau biasa kita melafazkan niat. Di niat itu ada ikhlas. Kalau dalam pemberian misalkan yang harus tadi diminta itu tidak terkait dengan ikhlas, tidak terkait dengan niat gitu. Itu namanya kerelaan. Kamu rela, jadi kalau kamu rela saya ambil. Jadi bahasanya sebenarnya bukan ikhlas tapi rela gitu. Walaupun bahasa kita memang mengatakannya ikhlas, tapi maknanya sebenarnya berbeda. Jadi pagi-pagi kita ikrarkan, ya Allah, aku ikhlas apapun yang akan aku kerjakan untukmu. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku memasuki waktu pagi sesuai dengan petunjuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga millati abina Ibrahim, sesuai dengan millah bapak kami Ibrahim, hanifan, yang lurus agamanya, yang lurus hidupnya, musliman, berserah diri kepada Allah, wa makana minal musyrikin. Ini adalah sifat Ibrahim. Ibrahim adalah seorang muslim sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Ali Imran, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu adalah Yahudi. Ibrahim lahir jauh sebelum umat Yahudi ada. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu adalah Nasrani. Dan umat Nasrani itu lahir jauh sesudah Nabi Ibrahim itu meninggal. Jadi mereka berselisih. Nasrani mengatakan Isa itu adalah anaknya Allah, Yahudi mengatakan Isa itu adalah musuhnya Allah. Nggak ketemu antara Yahudi dan Nasrani. Sedangkan mereka mengatakan agama mereka adalah agama Abrahamik. Jika mereka mengatakan agamanya agama Abrahamik. Kalau secara keturunan, mungkin Nabi kita adalah keturunan Nabi Ibrahim, umat Yahudi keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam juga adalah keturunan Nabi Ibrahim. Kalau dari sisi itu, betul Abrahamik. Tapi kalau dari sisi agama, siapa yang akan kita katakan bahwa mereka adalah pengikut Ibrahim? Yahudi kah atau Nasrani kah? Yahudi bertentangan dengan Nasrani, maka di sini Al-Quran sudah punya jawabannya. Ibrahim itu tidaklah Yahudi, tidak pula Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tapi Ibrahim itu adalah hanif dan muslim, wa makana minal musyrikin, dan tidaklah termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akui dari awal. Jadi setiap pagi kita ulang. Pertama tadi
kita akui bahwa kita memasuki pagi dalam fitrah Islam, dalam penyerahan diri kepada Allah SWT, dan juga mengikhlaskan apapun yang kita lakukan. Jadi setiap pagi kita ulang, ya Allah, hari ini saya berusaha untuk ikhlas apapun yang saya kerjakan untukmu. Kemudian untuk berjalan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW dan juga agama tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini ikrar kita yang berasal dari diri kita tentang apa yang akan kita kerjakan. Kalau yang sebelumnya, ikrar kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, ya Allah, dengan Engkau kami memasuki pagi, dengan Engkau kami memasuki waktu sore, dan dengan Engkau kami hidup, dan dengan Engkau juga kami mati. Dengan di sini maksudnya dengan kekuasaanmu kami memasuki waktu pagi. Karena kekuasaanmu, Engkau berikan kepada kami kehidupan, Engkau berikan kepada kami kesehatan, maka kami bisa memasuki waktu pagi. Begitu juga memasuki waktu sore atau waktu petang, dan begitu juga kami hanya dengan Engkau juga kami akan hidup, dan juga dengan Engkau juga kami mati. Wa ilaikan nusyur. Ini pengakuan tentang bahwa Allah yang berkuasa atas diri kita. Kita dapat rezeki pada hari itu, Allah yang berikan rezeki kehidupan untuk kita. Seandainya kita mati pada hari itu, kita dari awal sudah mengakui kita mati juga karena kuasanya Allah SWT. Kita dapat rezeki pada hari itu, rezeki kita karena billah, karena Allah juga. Kita nggak dapat rezeki juga karena Allah. Jadi setiap pagi kita ikrarkan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kita ikrarkan bahwa semua yang terjadi pada diri kita, hidup kita, mati kita, ataupun apa yang terjadi pada waktu pagi bagi kita, ataupun yang terjadi pada waktu sore bagi kita, semuanya itu kita ikrarkan adalah lillahi ta'ala, atau karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu barulah kita berdoa meminta kepada Allah, dan ini inti daripada doa kita. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaumi ila kulli khair. Ini inti daripada doa. Kalau tadi itu mukadimahnya. Mukadimahnya adalah pujian kepada Allah, pengakuan akan keagungan Allah, ikrar kita tentang apa yang kita lakukan di hadapan Allah SWT, kemudian ikrar kita tentang bahwa apapun yang kita dapatkan, apapun yang tidak kita dapatkan, mati kita, hidup kita adalah karena Allah saja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, semuanya lillahi rabbil alamin. Maka doa kita yang pertama diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaumi ila kulli khair. Ini doanya yang kita minta pertama kali. Ya Allah, aku mohon kepadamu, Engkau bangkitkan kami pada hari ini kepada semua kebaikan. Jadi pagi-pagi yang kita minta adalah semua kebaikan. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslim aw yajurrahu ahadun ilaina. Yang pertama meminta segala kebaikan. Kemudian kita memohon juga kepada Allah dari melakukan suatu keburukan, atau daripada terjatuh kepada suatu keburukan. Jadi ini termasuk doa kita setiap pagi gitu. Jadi doa kita bukan hanya masalah rezeki. Biasanya kalau kita, ya Allah hari ini berikanlah rezeki yang banyak. Biasanya kan doa kita kan kebanyakan gitu ya. Sholat duha kenapa? Sholat duha karena doa untuk membuka rezeki gitu. Nah, jadi semuanya balasannya adalah rezeki dunia gitu. Maka di sini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, yang kita minta itu adalah setiap kebaikan, dan kebaikan itu belum tentu adalah harta. Belum tentu adalah harta. Orang punya gaji misalkan 50 juta. Tapi dengan gaji 50 juta, istrinya, mohon maaf, berselingkuh. Anaknya jadi anak durhaka, pecandu narkoba. Kemudian apalagi hidup dia tidak tenang, dikejar kemana-mana,
ditagih sumbangan takut luar biasa. Kira-kira enak nggak hidup orang begini? Gaji 50 juta. Dibandingkan dengan gajinya cuma 3 juta, tapi dengan keluarganya aman, bahagia, tentram gitu. Yang kita cari yang mana nih? Kita cari yang 50 juta tapi hidup tenang ya. Iya gitu. Kita maunya kan begitu, tapi kan kadang-kadang Allah nggak kasih begitu. Kadang-kadang opsi kita itu Allah kasih yang sesuai yang Allah mau. Makanya dikatakan di dalam hikmah Imam Ibnu Al-Iskandari itu, dia tuh memberikan kepadamu sesuai dengan waktu yang dia mau, dengan cara yang dia kehendaki. Tidak sesuai dengan waktu yang kita mau. Ya Allah, saya mau 50 juta sekarang juga. Allah katakan, saya kasih 50 juta, tapi kamu sabar. Karena kalau sekarang belum cukup, belum pas untuk kamu. Dikasih 50 juta sekarang, 2 hari kemudian bisa jadi hilang. Nggak ada manfaatnya. Kamu jadi berantem, kamu jadi macam-macam masalahnya. Tapi saya ingin kasih 50 juta, tapi pelan-pelan, dengan pemberian yang pelan-pelan itu, nanti hidup kamu jadi baik. Dan setelah itu akan berlipat-lipat untuk kamu. Kadang-kadang Allah maunya begitu, tapi kita kadang-kadang nggak mau. Ya Allah, saya maunya sekarang juga. Ya Allah, saya maunya jumlahnya sekian, jangan kurang dari itu. Pagi-pagi kadang-kadang kita selalu begitu. Doa kita selalu rezeki. Maka sekarang kita doanya tidak lagi begitu. Rezeki adalah bagian daripada kebaikan. Maka kita minta yang lebih luas daripada rezeki. Minta segala kebaikan kepada Allah SWT setiap kita memasuki waktu pagi. Nah, itu yang diajarkan. Itu yang pertama, doa kita. Inna nas'alika, kalau mau kita baca-baca, Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaumi ila kulli khairin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau bangkitkan kami pada hari ini kepada segala kebaikan. Kalaupun tidak dapat hartanya, tapi dapat kebaikannya. Dengan uang 3 juta, anak dia jadi lurus, istri dia, keluarga dia jadi lurus, orang tua dia tidak dibawa masalah. Itu adalah lebih baik dibandingkan dengan yang banyak. Maka yang kita minta adalah berkahnya. Kita minta berkahnya. Dan berkah itu adalah makna lain daripada kebaikan. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an. Ini yang kita minta kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari terjatuh kepada keburukan. Maksudnya dari melakukan keburukan. Setiap pagi kita biasa nggak begini? Biasanya kalau doa kita yang rutin itu biasa gimana? Ya selain doa rezeki tadi ya. Ya Allah, hari ini lapangkan rezeki ya Allah. Taubatnya. Biasanya apa Bu? Minta ampun ya Bu ya. Alhamdulillah, orang-orang yang baik begini. Jadi di antara doanya dianjurkan berlindung daripada melakukan keburukan. Kadang-kadang kita nggak pernah kepikir setiap pagi untuk minta perlindungan daripada keburukan. Jadi kita lewati hari kita begitu saja. Mau keburukan, mau kebaikan, ya biarin aja gitu. Maka Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, setiap pagi itu minta kebaikan dan berlindung daripada keburukan. Nah, karena terjaga daripada keburukan itu juga adalah rezeki dari Allah SWT. Alangkah susahnya orang yang sudah terlanjur terjatuh kepada keburukan, kemudian dia ingin kembali kepada kebaikan, sedangkan dia sudah terlanjur jatuh ke dalam. Na'udzubillah misalkan, terlanjur kepada dosa misalkan pada hari itu, dan dosa itu sudah menyisakan kepada dia berbagai macam masalah. Alangkah ruginya orang seperti ini. Maka diajarkan kepada kita setiap pagi itu kita minta kepada Allah, jangan biarkan aku jatuh kepada keburukan. Keburukan apa aja? Keburukan harta, keburukan tindakan, keburukan kata-kata, dan segala keburukan. Maka kita minta perlindungan kepada Allah SWT. Karena terjaga daripada keburukan itu juga adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan di dalam surat An-Nisa, walaula fadlullahi alaikum lattaba'tumu syaitana illa qalila. Kalaulah seandainya bukan karena karunia Allah atas dirimu, untuk dirimu, niscaya
kalian akan mengikuti syaitan kecuali hanya sedikit, kata Allah SWT. Artinya, kalaulah bukan karena Allah yang menjaga kita daripada keburukan, niscaya kita akan silih berganti atau tiada henti kita akan jatuh kepada perangkap-perangkap syaitan. Lattaba'tumus syaitana illa qalila. Maka di antara doa kita pada pagi hari itu adalah kita meminta agar dijaga daripada terjatuh kepada keburukan. Au najurrahu ila muslim, atau membawa keburukan kepada orang muslim tanpa kita sadari. Kadang-kadang kita sudah membawa keburukan kepada orang lain tanpa kita sadari. Kita merasa baik-baik aja, kita merasa soleh aja, tapi ternyata di balik kesalahan kita tanpa kita sadari, ternyata ada keburukan yang kita sebabkan kepada orang lain. Itu banyak juga dalam kehidupan kita. Dia misalkan ya contohnya dari zaman para sahabat lah. Kayak suatu ketika Mu'az bin Jabal memimpin sholat jamaah. Ini sedikit lagi kita ya untuk malam ini. Memimpin sholat jamaah. Ini Mu'az ini saking semangatnya, dia baca surat Al-Baqarah seperti Rasulullah. Seperti Rasulullah surat Al-Baqarah, di belakangnya Abdullah ibnu Mas'ud. Ini sahabat yang memang termasuk as-sabiqunal awwalun, orang pertama masuk Islam dan sudah teruji gitu. Yang di belakangnya Mu'az ini adalah orang yang baru kenal Islam dan masuk Islam itu karena tren, yang seperti kita bahas tadi pagi. Karena tren, jadi imannya itu belum kokoh. Maka Mu'az ini keasikan baca surat Al-Baqarah, sehingga sahabat ini yang dia punya hajat juga, sahabat ini dalam sholatnya itu tidak nyaman, sehingga yang dilakukan adalah dia mufaraqah. Dia selesaikan sholatnya sendiri dan besoknya dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tadi malam Mu'az itu ya Rasulullah, dia sholat baca surat Al-Baqarah ya Rasulullah, sedangkan saya punya hajat ini dan itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, afattanun anta ya Mu'az. Hai Mu'az, kamu ini pembuat fitnah, buat kacau engkau nih Mu'az. Jadi pada yang dia lakukan adalah kebaikan, tapi bagi orang ini rusak agamanya jadinya. Atau karena sebagian kita ada yang suka memuji menyanjung-nyanjung. Mungkin niatnya baik, tapi gara-gara sanjungan dia ini orang jadi lupa diri, dan gara-gara lupa diri dia melakukan keburukan karena dia merasa dia seperti yang disanjung. Dia dimuliakan, kemudian dia merasa mulia seperti ungkapan orang yang memuliakan dia. Seperti ketika Rasulullah SAW berada di tengah para sahabat, dan kemudian sebagian sahabat itu ada yang melakukan hal yang sangat terpuji dan disanjung oleh sebagian sahabat. Kemudian sahabat yang dipuji ini wajahnya merekah gitu di depan Rasulullah, merasa tersanjung. Kemudian apa kata Rasulullah? Qatalta akhaka, kamu telah bunuh dia. Padahal tadi dia maunya memuji di depan Rasulullah SAW. Tapi kalau Rasulullah katakan kamu telah bunuh dia. Kenapa? Karena kadang-kadang pujian itu tidak selamanya baik untuk seseorang. Kadang-kadang pujian itu malah membuat dia terjerumus kepada dosa, kepada kesombongan, dan itu banyak terjadi. Jadi di dalam doa kita ketika pagi hari, diantaranya adalah jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan dosa, dan jangan juga kita menjadi penyebab bagi keburukan bagi orang lain. Ini diantara doa kita, dan itu kadang-kadang tidak kita sadari. Maka dari awal ketika mengawali hari kita mulainya dengan doa yang demikian. Kemudian au yajurruhu ahadun ilaina, atau dan juga aku berlindung kepadamu dari kezaliman yang dibawa oleh orang lain kepada kami. Biasanya kalau ini sering kita doa nih. Ya Allah, janganlah ada yang zalim kepadaku pada hari ini. Ya Allah, janganlah sebulan zalim. Kalau itu iya. Tapi kalau kezaliman kita sendiri, kita jarang untuk minta perlindungan kepada Allah untuk supaya tidak terjadi. Tapi kalau kezaliman kepada orang lain, ya seperti doa-doa kita, ya Allah, siapa yang zalim, balas gitu. Pokoknya kalau kezaliman yang datang kepada kita, kita berlindung mati-matian. Tapi kita kadang-kadang nggak sadar bahwa kita juga ternyata punya potensi untuk melakukan kezaliman kepada yang lain. Dan ini diingatkan setiap pagi melalui doa ini. Ya Allah,
aku berlindung juga kepadamu dari membawa kezaliman kepada orang lain dan juga dari kezaliman orang lain yang dibawanya kepadaku. Jadi semua potensi kezaliman, baik yang untuk diri kita sendiri, kezaliman diri kita sendiri yang pertama tadi, terjatuh kepada kezaliman atau keburukan, atau kezaliman yang kita bawa kepada orang lain, kita juga berlindung. Justru di sini itu yang didahulukan. Yang kita minta pertama itu adalah dari melakukan kezaliman, bukan daripada terzalimi. Kadang-kadang orang yang terzalimi ini pahalanya besar di sisi Allah. Dan orang yang menzalimi ini kalau nggak sadar maka dosanya besar di sisi Allah. Maka di sini yang diajarkan doa kita yang pertama itu adalah meminta agar kita tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Nah, setelah itu baru kita minta perlindungan dari dizalimi oleh orang lain. Dan itu adalah konsep agama kita, adil sekali. Sangat-sangat adil. La darar wa la dirar. Tidak mudarat untuk diri kita dan juga tidak memudaratkan kepada yang lain. Jadi bukan hanya tidak memudaratkan yang lain saja atau tidak memudaratkan kita aja, yang lain nggak apa-apa mudarat gitu. Nah, jadi itu bukan begitu agama kita. Jadi konsepnya sangat-sangat adil. Kemudian kita minta kepada Allah nikmat yang umum, nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan harinya dan kebaikan yang ada di dalamnya. Nah, jadi kebaikan hari ini kami mohon kepadamu dan juga kebaikan yang ada di dalamnya. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Dan kami mohon perlindungan kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Jadi kalau seandainya Allah sudah tetapkan ada keburukan pada hari itu, maka kita akan dilindungi oleh Allah SWT. Sebagaimana juga yang diajarkan di dalam surat At-Ta'awuz. Setiap hari kan kita diajarkan berdoa dalam surat At-Ta'awuz, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad. Ila akhir ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kita diajarkan untuk meminta dari min syarri ma khalaq, di antaranya dari keburukan yang Allah juga menciptakan. Jadi keburukan juga tidak lepas daripada ciptaan Allah SWT. Dan begitu juga setiap hari Allah tetapkan ada keburukan, Allah tetapkan juga ada kebaikan. Nah, dan itu memang sudah menjadi sunatullah. Kenapa Allah buat begitu? Kita nggak usah bertanya itu, karena memang sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Itu bagiannya daripada ilmu kalam bahasanya. Ini doa kita. Jadi doa yang terakhir ini, Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum ila kulli khair. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau bangkitkan kami pada hari ini kepada segala kebaikan, dan kami mohon perlindungan darimu dari melakukan di dalam hari itu keburukan atau membawa keburukan kepada orang lain atau dibawanya keburukan oleh orang lain kepada kami. Nas'aluka, kami mohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Ini seperti di dalam di dalam file yang saya kirim, itu bisa nanti dilihat lagi. Tidak mesti dihafalkan, tapi kita amalkan apa yang kita pahami dari apa yang kita baca. Kemudian fa idza labista thiyabaka fanwi bihi. Setelah itu kita tentu setelah bangun tidur, ini penggambarannya bahwa ketika tidur dia tidak menggunakan pakaian yang utuh. Maka ketika bangun tidur setelah engkau berdoa, maka ketika engkau menggunakan pakaianmu, artinya mengganti pakaian lah, bukan pakaian tidur ya, maka fanwi bihi imtithala amrillah. Maka niatkanlah ketika berpakaian bahwa engkau menggunakan pakaian itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk fi sitri auratik, untuk menutup auratmu. Wahdhar ayyakuna qasduka min lubsi libasika mura'atal khalqi fatakhsar. Dan hendaklah engkau hindari meniatkan ketika berpakaian untuk mencari perhatian manusia. Yang harus dilihat adalah perhatian Allah, muraqabah Allah, bukan muraqabah perhatian manusia. Karena kalau manusia gampang ditipu, sebagaimana juga gampang menipu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu karena Dia tahu apa yang tersembunyi. Seperti yang sering kita ulang, bagi Allah tidak ada yang gaib. Kita disuruh untuk mengimani yang gaib itu hanya bagi kita.
bagi Allah semuanya adalah nyata, bagi Allah semuanya adalah terlihat dan semuanya terkait dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala atau dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin kita diskusikan tentang masalah ini, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan sambil makan. Mau makan malam.